Jadi gimana nih Kak? Kita pengen tahu nih Kak, gimana sih jalur yang dilalui Kakak nih, Kemenak ataupun Musibah nih Kak? Bilang udah lewat jalur biasa aja, lewat Kemenak. Oke, lewat Kemenak. Dan melalui perantara mediator kan, gitu. Jadi kalau saran Anda untuk mau kemana-mana luar negeri, lebih baik pakai mediator. Terus Anda kan ngikut Kemenak ya. Pas waktu itu awalnya tes Kemenak itu masih sama seperti sebelumnya. Dan baru pas angkatan Anda ini tahun ini tes Kemenak ada perubahan. Yang awalnya tes tulis sekarang diubah menjadi tes online. Dulu belum ada namanya tes online gitu. Jadi pertama kali tahun ini aja gitu waktu pas anak tes Kemenak berubah jadi tes online. Dan itu sempat ada masalah apa ya? Masalah waktu ujian gitu. Ada sempat kemunduran. Tapi tetap diubah menjadi tes online. Jadi tes Kemenak ini Anda jelasin dari tes Kemenak dulu aja ya. Tes Kemenak nanti baru ke Pusibah gitu ya. Iya Kak, siap. Jadi pas tes Kemenak ini ada 2 tes gitu. Tes yang pertama tes online. Jadi setelah tes online lulus, boleh ikut tes kedua, yaitu tes wawancara gitu ya. Tapi kalau tes pertama nggak lulus, kita tidak diperbolehkan untuk tes kedua gitu. Jadi sebenarnya ada juga latihan buat tes online-nya itu. Itu nama webnya itu Modern Standard Arabic atau biasa MA gitu. Untuk bisa searching di Google MSA atau Modern Standard Arabic, itu web buat latihan tes online Kemenak gitu. Tapi kan karena sekarang iya itu soal online, nanti antum bisa pakai di situ web itu buat latihan. Itu juga yang Anda pakai buat latihan sebelum tes Kemenak kemarin ya. Terus setelah itu habis tes online kan udah gitu pengumuman tes. Nah, kan lulus berang nih. Segini yang lulus tes pertama ikut wawancara tes kedua. Nah, waktu itu pas habis tes kedua kan belum ada pengumuman siapa yang lulus kan. Terus tiba-tiba pemerintah ngebuka ada jalur baru gitu buat anak-anak yang tes pertama itu nggak lulus. Jadi pemerintah ngasih harapan baru buat yang nggak lulus tes Kemenak, masih ada harapan baru nih, yaitu Pusibah. Tapi waktu itu tes kedua belum ada pengumuman. Jadi kita juga yang waktu itu ikut tes kedua belum tahu nih bakal lulus atau enggak. Jadi kebanyakan orang-orang yang ikut tes kedua juga akhirnya ikut Pusibah juga, takutnya pas tes pertama tes kedua itu nggak lulus. Oh gitu, iya. Jadi ada tes juga Pusibah. Nah, Pusibah itu apa? Pusibah itu pusat bahasa Arab, pusat studi Islam dan bahasa Arab. Atau lebih simpelnya sih kelas bahasa ya, tapi di Indonesia gitu. Karena walaupun kita ikut tes Kemenak, kita lulus sampai di Mesir juga kita tetap ikut kelas bahasa. Tapi bedanya sama Pusibah itu, Pusibah di Indonesia, tapi kalau kita lewat Kemenak, kita kelas bahasa di Mesir gitu. Oke. Jadi waktu pas waktu itu kan tes kedua belum ada pengumuman, langsung dapat info baru tentang Pusibah. Jadi yang awalnya tes pertama nggak lulus itu langsung pada pindah ke Pusibah. Dan yang tes kedua ini kan mereka nggak tahu nih nasibnya gimana, apakah lulus atau enggak. Jadi mereka buat jaga-jaga, mereka ikut tes Pusibah juga gitu. Karena mereka ingin banget ke Mesir gitu kan. Jadi mereka tes Pusibah. Nah, biaya tes Pusibah waktu pertama kali itu anak 1 juta. Itu buat tes doang itu. Nanti pas sampai Pusibah ada lagi biaya pendidikan sama biaya asramanya. Nah, jadi waktu itu pas ada pengumuman, kita kan ikut tes Pusibah, terus sebelum ada hasil tes Pusibah itu, baru muncul pengumuman Kemenak yang tes kedua itu, jadi siapa aja yang lulus. Nah, alhamdulillahnya di situ nama Ana lulus, jadi Ana awalnya pengen ngambil Pusibah, nggak jadi gitu. Tadinya pengen ngambil Pusibah, takutnya tes kedua nggak lulus, jadi Ana karena tes Kemenaknya lulus, Pusibahnya nggak diambil. Tapi anak-anak sempat ikut ujian Pusibah juga gitu, dan ujiannya ya subhanallah gitu, nggak sesuai ekspektasi lah, nggak sesuai ekspektasi. Kenapa tuh, susah atau mudah?
Ya bisa dibilang itu udah di luar kemampuan Ana itu. Wah. Karena emang Ana juga awalnya nggak punya basic bahasa Arab kan, gitu. Iya. Uang ini juga tes juga kan orang tua minta, jadi ya anaknya menuruti perintah orang tua gitu. Jadi ya Ana berusaha yang terbaik aja gitu. Nah pas waktu itu, jadi Ana ikut ngambil ini kan hasil dari Kemenak. Setelah itu Ana berangkat ke Mesir. Nah, tapi dari info-info Pusiba yang Ana dapat dari teman-teman anak yang sempat ikut Pusiba tuh ada biaya pendidikan sama biaya asrama gitu. Itu biayanya berbeda. Jadi perbedaannya antara kita ngambil Kemenak sama ngambil Pusiba itu lebih ke arah biaya gitu dibanding dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau di Pusiba biayanya agak mahal ketimbang kita harus mengambil kelas bahasa di Mesir. Walaupun butuh waktu lama gitu dibanding dengan Pusiba. Karena kelebihan dari Pusiba itu sendiri lebih cepat gitu. Karena moto Pusiba itu kita sampai Mesir langsung kuliah, nggak harus kelas bahasa lagi. Gitu ya. Itu gunanya Pusiba itu. Jadi kebanyakan anak-anak yang nggak lulus Kemenak, tapi biar nggak ngambil waktu lama buat tes tahun depan, jadi mereka ngambil Pusiba alias kelas bahasa di Indonesia gitu. Jadi pas dia lulus dari Pusiba, dia sampai ke Mesir langsung kuliah, nggak ada kelas bahasa lagi. Dan itu berapa lama Kak di Indonya belajarnya? Di Pusiba ya. Kalau di Pusiba kan kita tadi ada tes ya, ada tes Pusiba namanya Tahdid Mustawa atau pengklasifikasian kelas gitu, kelas bahasa kita gitu. Nah misalnya nih, kan di Pusiba itu ada 7 kelas, kelas 1, 2, 3 sampai kelas 7 gitu kan. Tergantung kita dapat kelas berapanya itu. Misalnya kita pas Pusiba kita tes nih dapat kelas 3 atau mutawasid awal gitu. Jadi nanti sampai sebelum akhir atau sebelum awal tahun pelajaran dipastikan sudah lulus. Jadi tergantung kita dapat kelas bahasanya berapa. Kalau kita dapat kelas bahasa kelas 3 gitu. Kelas 3 jadi kemungkinan dari bulan Oktober, November, sebelum Oktober tuh Agustus, September, Oktober, November tuh, itu diharuskan sudah selesai sampai ke level 7. Jadi kalau yang Anda dapat dari teman Anda tentang biaya di Pusiba itu ada biaya pendidikan itu bayarnya per level gitu. Sedangkan kalau ada pun biaya asrama itu dibayarnya per bulan, bukan per level. Jadi misalnya nih, iya, kalau Anda dapat info dari teman Anda, dia dapat level 4 kan, sampai ke November. Jadi dia 1 bulannya 1 level, 1 levelnya 1 bulan. Tapi ada teman Anda juga yang dapatnya level 2 atau level 1 gitu. Semakin kita dapat levelnya lebih rendah, kita semakin cepat gitu per levelnya. Karena emang Pusiba tuh ngejar waktu, bukan ngejar ini ilmu gitu. Jadi iya. Kalau kita misalnya tes Pusiba dapat level 1, kita per levelnya jadi 20 hari, bukan sebulan. Tapi kalau kita semakin tinggi dapat levelnya, level 3, level 4, sebulannya jadi makin lama. Satu levelnya bisa sebulan lebih dikit gitu. Tapi biaya pendidikan harganya 2,9 juta, itu per level gitu. Adapun asrama, dari pelan itu. Jadi secara garis besar kalau yang Kemenak tadi ada dua tahap ya ujiannya ya. Pertama iya, online, ada dua tahap. Kalau dua-duanya lolos tinggal berangkat ya. Iya. Kemudian kalau Pusiba tes, Tahdid Mustawa, penentuan kelas. Setelah itu ketika sampai Mustawa 7 terakhir langsung bisa berangkat ya. Iya, bisa berangkat dan langsung kuliah. Oh ya, jadi gini juga ada kayak trik gitu. Kalau kita pengen ke Mesir, nggak harus ke kelas bahasa dulu di Mesir, tapi kita tetap lulus Kemenak gitu. Jadi biasanya teman anak ada juga gitu yang pengen cepet kuliah kan. Jadi dia lulus Kemenak, tapi langsung daftar Pusiba. Karena dia tahu kalau kita lulus Kemenak kan pasti ke Mesir kelas bahasa dulu. Jadi agak lama gitu kamu kuliah, ketunda setahun kan. Tapi kalau kita ke Pusiba enggak gitu.
kita tetap ikuti, ya kita tetap kuliah tahun ini juga gitu. Cuman bedanya telat 1 semester doang, karena itu buat belajar kelas bahasa. Jadi Fusiba tuh lebih cepat aja untuk kuliahnya. Oke. Ya. Oke, kira-kira mafhum ya. Kira-kira kakak-kakak yang lain ada yang ingin menambahkan terkait dengan Fusiba dan Kemenak? Oke, tidak ada. Insya Allah mafhum. Kemudian kita lanjut dulu nih ke step ke jalur yang selanjutnya nih, yaitu jalur yang tidak disediakan oleh pemerintah secara langsung ya. Ya, kalau tadi disediakan oleh Kemenak, kalau yang satu ini mandiri, betul ya? Yaitu adalah jalur Ma'had. Dan kita akan langsung tanyakan nih ke kakak. Afwan moderator, Afwan. Ya, silakan. Tadi mungkin lupa disampaikan ya terkait dengan Fusiba tahun ini seperti apa kondisinya, apalagi di tengah pandemi kan. Iya, silakan. Silakan mungkin disampaikan oleh pemateri tadi. Jazakallah khair. Baik, Afwan sebelumnya ada lupa, benar tadi awalnya kalau kita sebelum pandemi itu belajar tetap seperti biasa ketemu Syekh. Tapi karena sekarang sedang pandemi, jadwal belajarnya tetap sama, cuman hanya beda tempat saja gitu. Tempatnya di Zoom, belajar online. Tapi jadwalnya tetap sama. Kalau kita belajar kelas bahasa di Mesir, kita belajar sehari sekali. Tapi kalau di Fusiba, itu sehari 3 kali belajar. Ada waktu siang, pagi, dan sore gitu. Jadwal tetap sama, hanya beda tempat saja kalau di Fusiba. Untuk saat ini ya, karena sedang pandemi corona. Ya. Kira-kira begitu ya. Ada tambahan lagi mungkin? Pendaftaran dibuka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalau pendaftaran sebenarnya sudah dibuka, tapi ada yang belum ini lagi. Mungkin antum kalau untuk Fusiba bisa lihat langsung ke webnya fusiba.com. Di situ ada info-info lebih lanjut tentang Fusiba atau pendaftaran-pendaftaran. Adapun antum mau update silahkan masuk ke webnya aja. Cuman ya Anda tahu sekarang sudah dibuka gitu pendaftarannya. Jadi kalau ada di antara antum yang mau ke Fusiba, ahlan daftar lebih baik, lebih cepat lebih baik. Oke, baik. Alhamdulillah tadi Ana udah sedikit ngecek ya di webnya langsung web resminya gitu. Dibuka pendaftaran untuk angkatan ketiga ini tanggal 18 Mei sampai 4 Juni ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman masih ada waktu mungkin ya untuk merenungi, untuk diskusi dengan orang tua dan seterusnya sampai 5 hari ke depan insyaallah. Jazakallah khair, syukran. Syukran. Syukran, jazakallah Kak Adam atas tambahannya ya. Ya. Oke, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Selanjutnya kita akan mencari tahu nih terkait dengan jalur yang ketiga. Jalur Ma'had. Oke, terima kasih Kak Hani. Mungkin bisa dari sekarang ya yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Dari Ikhwan? Oke, kalau tidak ada kita coba jawab yang sudah ada tadi ya. Ini dari El Naura 11 El Naura ya. Ia menanyakan terkait dengan kondisi COVID begini, apa penerimaan di Ma'had tetap berjalan seperti biasa ataukah ada pengunduran? Ya, mungkin yang tadi menjelaskan soal Ma'had ya, Kak Ilham Maulana mungkin bisa dijawab Kak. Dengan kondisi COVID, apakah penerimaan di Ma'had tetap berjalan seperti biasa ataukah ada pengunduran? Baik, bismillah. Terkait pendaftaran untuk Ma'had sampai sejauh ini info terakhir masih tetap dibuka. Jadi tidak ada info pengunduran masa dan pendaftaran karena memang untuk mendaftar jalur Ma'had ini itu dibuka sepanjang tahun, begitu. Baik. Jadi sampai sekarang Ana juga melihat di Facebook resminya Al Azhar itu
tidak ada info pengunduran pendaftaran. Hanya mungkin yang sedikit kendala nanti ketika keberangkatan. Karena beberapa tadi lembaga-lembaga yang memberangkatkan ke Mesir itu sebagiannya itu masih menunda keberangkatan. Berhubung kondisi di Mesir juga tak kunjung membaik. Jadi para lembaga dan juga penyedia jasa penerbangan, maskapai dan segala macamnya itu tidak ingin mengambil resiko. Jadi untuk keberangkatan yang tersedia itu dalam waktu dekat kemungkinan besar belum ada. Nah, ada kemungkinan sekitar bulan September atau Oktober kalau keadaan sudah membaik, itu baru banyak info-info seputar keberangkatan ke Mesir. Terkait bandara, yang info yang anak ketahui terakhir itu sebenarnya udah dibuka ya bandara. Cuma mungkin dari maskapainya sendiri itu tidak menyediakan apa namanya keberangkatan atau tiket pesawat segala macam. Tapi dari bandaranya itu dibuka untuk penerbangan darurat misalnya, gitu kan. Jadi dibuka untuk beberapa ini saja kalangan gitu. Oke, siap Kak. Makasih banyak Kak ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak? Dari pembicara-pembicara yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena tadi sudah akhwat lagi, kita coba ikhwan, mungkin ada yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan buat yang ikhwan. Silahkan kemudian untuk bertanya dan membuka mic-nya ya. Silakan langsung untuk kemudian bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, di situ ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jalur tes untuk jurusan umum kayak kedokteran dan sebagainya itu gimana? Oke, jalur tes umum ya, kedokteran dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Insya Allah kita akan langsung jawab. Dari Kak siapa nih yang akan Umar Maskur. Umar. Iya, dari Umar Maskur. Oke. Allah langsung kita jawab langsung ya. Mungkin Kak Gozi ingin menjawab? Bismillah, insya Allah. Anda coba jawab. Untuk jalur-jalur yang selain diniyah ya, bisa juga lewat ini. Antum bisa ikut tes lewat Kemenak, tapi nanti ketika proses pengisian madruf atau formulir pemilihan fakultas, nanti antum bisa coba pilih fakultas-fakultas yang selain diniyah. Tapi selama ini belum ada mahasiswa Indonesia yang terjun di selain diniyah, gitu. Setahu Ana ya. Nah selama ini yang masuk ke Al-Azhar semuanya masuk ke fakultas diniyah, gitu, ulum syar'i. Gitu. Jadi mungkin belum ada senior yang akan ada di situ dari teman-teman Indonesia. Bisa antum ikutin lewat Kemenak, tapi nanti ketika mengisi madruf antum isi di selain fakultas diniyah, fakultas kedokteran, tip itu ada di situ tertulis seperti itu. Nanti tinggal antum isi di formulirnya itu, begitu. Tapi selama ini yang Anda tahu belum, ada ya pilihannya ada, tapi selama ini yang Anda tahu belum ada teman-teman Indonesia yang lewat Kemenak yang itu memilih fakultas selain fakultas diniyah, gitu. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Oke, itu tadi jawabannya ya. Semoga terjawab. Gitu. Mungkin sedikit tambahan. Ya, fadhal Kak Ihsan Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sekarang mungkin anak-anak yang masuk kedokteran itu memang sudah ada, tapi ada jalur khususnya. Jadi
ada yang namanya ijazah muadalah, ijazah yang sudah disetarakan. Nah, untuk sampai saat ini hanya 5 pondok besar yang sudah mengeluarkan ijazah muadalahnya. Contoh seperti Pondok Gontor dan 4 pondok-pondok lainnya. Nah, untuk selain pondok-pondok yang memiliki ijazah muadalah, untuk saat ini hanya bisa masuki Fakultas Adabi seperti Usuluddin, Syariah, dan kemudian Nuguh serta di Rosa Islamiyah. Mungkin situ saja tambahannya. Oke, baik. Ya, Jadi perlu harus ada ijazah ijazah muadalah ya berarti muadalahnya. ya. Harus ada ya. Oke. Oke, itu tadi tambahannya. Makasih Kak. Mungkin ada lagi yang lain ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada, semoga jawabannya tadi pertanyaannya bisa terjawab ya oleh jawaban-jawaban dari kakaknya di sini. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada dari Siti Nuryati. Ya. Berapa batasan usia maksimal untuk bisa daftar kuliah di Al-Azhar? Oke, batasan usia nih. Silakan jika ada yang ingin jawab, kakak-kakak bicaranya. Kak Gozi mungkin bisa. Oke, Ana coba bantu jawab. Untuk batasan usia itu setahu Ana tidak ada batasan usia ya, tapi yang ada batasan usia ijazahnya. Kalau kita mau ikut lewat Kemenak begitu. Jadi batas usia ijazahnya itu kalau tidak salah 3 tahun. 3 tahun dari ijazah itu setelah dikeluarkan gitu. Jadi bukan dilihat dari usia orangnya, tapi dilihat dari usia ijazahnya gitu. Baik. Untuk lewat jalur Kemenak begitu ya. Iya, jalur Kemenak. Oke, itu tadi butuh apa namanya? Berarti butuh ijazah kayak ya untuk Kemenak? Iya, jadi untuk Bukan Kemenak ijazah pakai ijazah SMA ya? Ijazah SMA maksimal usia ijazahnya 3 tahun. 3 tahun. Jika lebih dari 3 tahun berarti tidak bisa dipakai ya. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ada yang menambahkan? Cukup ya. Kalau cukup, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya karena ini sangat banyak. Oke, sebelum kita lanjut membacakan dari akhwat, mungkin ada dari ikhwan lagi yang ingin menanyakan secara langsung terkait dengan perkuliahan yang ada di Al-Azhar. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut membacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ini dari Zahidah Amalia. Oke, bagaimana kisi-kisi soal ujian untuk masuk ma'had? Apakah sesusah Pusiba? Ini pertanyaannya sangat ya. Mana Kak Imam? Siap mau menjawab? Oke, insya Allah. Jadi nanti untuk kisi-kisi soal masuk di ma'had itu secara kurikulum pelajarannya berbeda. Gitu. Bisa dibilang lebih susah, mungkin iya. Cuma kan nanti di awal berangkat ke Mesir, kemudian nanti ada persiapan di Dirasa Khosoh ya. Jadi di sekolah kelas bahasa itu nanti di sana juga mempelajari soal-soal yang akan diujikan di imtihan qabul, ya, imtihan masuk ke ma'had. Nah, adapun ujiannya itu yang diujikan kalau tadi Pusiba itu lebih ke bahasa ya, kurang lebih begitu. Nah, adapun untuk ujian masuk ke ma'had mungkin sedikit lebih banyak materi yang diujikan. Di antaranya ringkasnya itu ada bahasan fikih, ada pembahasan nahwu, sorof, gitu. Kemudian juga ada bahasan usuluddin seperti tafsir, hadis, dan lain-lain.
Nah, itu nanti akan dijelaskan dan juga akan dipelajari, dipersiapkan di kelas bahasa. Jadi buat yang mungkin teman-teman atau para peserta yang ingin berangkat ke Mesir tapi belum memiliki modal yang cukup ya untuk ujian, tidak perlu khawatir ya. Di sini insya Allah masih ada waktu untuk mempersiapkan pelajaran-pelajaran yang akan diujikan. Terlebih lagi misalnya kalau ada yang memilih untuk ikut dengan lembaga tadi atau mediator tadi. Nah, mediator-mediator ini menyediakan juga program untuk pembelajaran persiapan imtihan qabul. Jadi sekarang ini sudah tadi ada sekitar 8 lembaga, 8 mediator yang juga selain memberangkatkan ke sini juga memfasilitasi untuk menyiapkan pelajaran-pelajaran yang akan nanti diujikan di imtihan qabul. Gitu. Begitu kurang lebih. Oke. Ya, terima kasih Kak ya. Mungkin ada tambahan sebelum kita lanjut. Oke. Sepertinya cukup terkait dengan ujian Ma'had ya. Kemudian kita akan lanjut jika ada yang ingin bertanya dari ikhwan. Kalian persilahkan terlebih dahulu untuk membuka mic-nya dan langsung menanyakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut membacakan yang ada di kolom komentar. Ini ada dari Sukma Oktaviani. Yang ditanyakan, Afwan mau bertanya, saya dapat kabar dari teman bahwa yang sudah lulus S1 apabila lanjut, oh ini sudah tadi ya, apabila lanjut S2 ke Mesir tidak bisa, karena akan kembali S1 lagi di sana. Apakah benar? Ya, tadi sudah dijawab oleh dengan pertanyaan yang pertama, senada ya. Jadi butuh kemudian tidak bisa di Al-Azhar, tapi mungkin nanti bisa di universitas-universitas lain di Mesir, begitu. Oke, kalau begitu kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Aisyah Siti. Bagaimana dengan administrasi Pusiba yang terhitung perlu biaya 4,9 juta untuk per level? Tapi pas pandemi seperti ini ada ada pengurangan biaya karena mereka belajar online? Oke. Tapi itu sudah dijawab juga. Itu sudah dijawab. Mungkin ada yang perlu saya bacakan ya. Ini dijawab oleh Fikri Himawan. Ya. Dari pertanyaan Aisyah Siti tadi terkait dengan biaya Pusiba. Itu ada dua bagian, pendidikan 2,9 setiap level, asrama 2 juta setiap bulan. Satu level biasa ditempuh 1 bulan, dan ketika masuk ada tes penentuan level dan totalnya ada 7 level. Kalau belajarnya online hanya membayar biaya pendidikan sebesar 2,9. Oke. Itu tadi jawaban, ternyata langsung dari admin Pusibanya. Gitu ya. Insyaallah semoga terjawab. Baik, alhamdulillah ya kita sudah mencapai atau sudah sampai di penghujung acara, insya Allah. Dan tadi alhamdulillah hampir seluruh pertanyaannya sudah terjawab, hanya tersisa beberapa pertanyaan lagi, insya Allah tidak masalah. Begitu, kita akan tutup dulu sesi kali ini, insya Allah ya. Bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih, gitu ya, terkait dengan yang berkaitan dengan Mesir, bisa nanti akan kami adakan forum konsultasi lebih lanjut terkait dengan perkuliahan yang ada di Mesir. Insya Allah di sana nanti boleh dari teman-teman sekalian yang masih ingin kemudian bertanya lebih lanjut, ya, memiliki keseriusan yang lebih begitu mungkin ya, itu bisa kemudian mengikuti grup yang akan dibuat begitu untuk bisa kemudian mendapatkan jawaban-jawaban dari konsultasi yang akan ditanyakan begitu. Dan insya Allah akan ada 2 grup begitu ya. Yang pertama adalah khusus untuk akhwat, di sana membahas hal-hal yang nanti kemudian berkaitan dengan
akhwat ya yang biasa menjadi permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan seputar akhwat ya. Kemudian yang kedua juga nanti ada grup konsultasi terkait dengan yang kemudian menanyakan lebih lanjut namun umum begitu ya. Nanti bisa ditanyakan di grup tersebut. Insya Allah nanti akan dibuatkan ya linknya jika nanti ada, akan dibantu oleh kakak-kakak dari Ikatama. Insya Allah. Ya, baik. Itulah tadi ya, selesai sudah serangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada para pembicara yang sudah meluangkan waktunya ya, dimana saat ini yang kuliah-kuliah nih lagi diterpa bahas-bahas ya. Ya, semoga menjadi amal ibadah buat kita semua. Dan insya Allah semoga ya tadi dicatat sebagai amal ibadah, dan kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas seluruh partisipan yang sudah hadir yang ingin mengetahui terkait dengan Mesir ya. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf atas segala kekurangan ya, atas segala kekurangan ya, dari kami ya begitu. Dan juga baik yang itu disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon undur diri. Saya Hanif Zahir Mutawakil sebagai host hari ini mohon undur diri dan mengucapkan terima kasih serta mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Dan semoga acara kita pada hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang ingin kemudian melanjutkan studinya ke Al-Azhar. Ya, itu mungkin yang bisa kami berikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.